Sebelumnya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Ramadhani dengan NIM 210301221404146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang uh, makalah saya yang berjudul Simulasi Proses Fermentasi Kedelai untuk Menghasilkan Senyawa Bioaktif dengan Scilab. Kemudian, pada latar belakang, jadi diketahui fermentasi merupakan salah satu metode bioteknologi yang banyak digunakan dalam industri pangan untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan fungsionalitas bahan makanan. Salah satu hasil fermentasi kedelai yang terkenal adalah tempe yang mengandung senyawa bioaktif seperti isoflavon, aglikon, peptida bioaktif, dan asam amino bebas. Namun, untuk mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika proses fermentasi. Simulasi komputer menjadi alat bantu penting untuk memprediksi dan mengontrol proses tersebut. Salah satu perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk keperluan ini adalah Scilab, sebuah lingkungan komputasi yang memiliki kemampuan dalam permodelan matematis dan simulasi dinamika sistem. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ada mengkaji pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif terhadap waktu pertumbuhan pada tempe kedelai berdasarkan literatur. Yang kedua, Scilab untuk menganalisis pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif berdasarkan parameter suhu, waktu fermentasi, dan pertumbuhan mikroorganisme pada kedelai. Yang ketiga, itu ada manfaat, di mana manfaat yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif terhadap waktu pertumbuhan pada tempe kedelai berdasarkan literatur. Yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan software Scilab untuk menganalisis pengaruh konsentrasi senyawa bioaktif berdasarkan parameter suhu, waktu fermentasi, dan pertumbuhan mikroorganisme pada tempe kedelai. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka, di mana yaitu ada pengertian tempe. Tempe bisa kita ketahuin merupakan makanan khas Indonesia yang dibuat melalui fermentasi kedelai menggunakan kapang rhizopus. Kapang ini membentuk miselium putih yang menyatukan biji kedelai. Nah, selama fermentasi, jamur menghasilkan enzim seperti protease, lipase, dan amilase yang menguraikan protein, lemak, dan karbohidrat. Ciri tempe berkualitas adalah warna putih, tekstur kompak, dan rasa khas yang dihasilkan dari aktivitas miselium dan proses degradasi komponen kedelai. Kemudian ada manfaat tempe. Tempe di mana tempe ini mengandung berbagai vitamin B, termasuk B12 yang langka pada pangan nabati. Selain itu, tempe kaya antioksidan, probiotik, dan antiinflamasi yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, mencegah penuaan vitamin K-nya juga baik untuk mencegah osteoporosis. Karena manfaatnya yang luar biasa, tempe banyak dikonsumsi bahkan diakui secara global. Kemudian ada senyawa kecil dalam makanan atau tanaman yang memiliki efek biologis pada tubuh manusia, tetapi bukan nutrien esensial. Senyawa ini dapat mempengaruhi kesehatan dengan cara tertentu, seperti memberikan efek antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, atau anti kanker. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak yaitu Scilab. Jadi Scilab ini berguna untuk komputasi numerik yang digunakan dalam permodelan, simulasi, analisis data, dan pengembangan algoritma. Scilab ini juga menawarkan lingkungan pemrograman tingkat tinggi dengan bahasa pemrograman sendiri yang mirip dengan MATLAB dan sering digunakan di bidang teknik, matematika terapan, serta pengajaran sains dan teknologi. Maka dari itu, aplikasi Scilab ini sangat cocok untuk digunakan pada simulasi permodelan dari suatu proses sehingga dapat mengetahui hasil dari analisis dalam suatu permodelan. Kemudian masuk metode penelitian di mana variabel penelitian ini ya itu ada variabel konsentrat awal, masa awal atau X0. Kemudian ada variabel terikat di mana itu ada konsentrasi biomasa X,
konsentrasi substrat ada S, dan konsentrasi senyawa bioaktif yaitu P. Kemudian masuk ke variabel kontrol, yaitu ada jenis mikroorganisme, pH lingkungan, volume reaktor, kondisi aerasi, dan pencampuran, serta jenis substrat kedelai. Nah, untuk selanjutnya itu ada model matematis fermentasi, di mana untuk mensimulasikan proses fermentasi ini digunakan model pertumbuhan mikroorganisme dan produksi senyawa bioaktif. Misalnya model monod untuk pertumbuhan mikroba pada kedelai tempe ini. Yang dimana itu ada persamaannya dx per dt sama dengan mu max di ks plus s dikali x. Kemudian turunannya itu ada dp per dt sama dengan yp per x dikali dx per dt. Di mana diketahui di sini X merupakan konsentrasi biomasa mikroorganisme dengan satuan gram per liter, kemudian ada S, di mana itu konsentrasi substrat dengan satuan gram per liter, kemudian ada P, di mana itu konsentrasi senyawa bioaktif dengan satuan miligram per liter, kemudian ada mu max, atau itu laju pertumbuhan maksimum dengan satuan 1 per jam, kemudian ada Ks, itu di mana konstanta jenuh substrat, yang satuannya itu gram per liter, kemudian Yp per X sama dengan atau bisa kita sebut yaitu yield senyawa bioaktif per biomasa. Nah, untuk masuk kemudian selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana yang pertama itu pasti kita akan melakukan studi literatur, yang dimana kita mengkaji jurnal dan buku terkait fermentasi kedelai untuk menghasilkan senyawa bioaktif ini. Kemudian yang kedua itu kita menyusun model matematis, model pemrograman yang digunakan pada penelitian adalah model monod untuk pertumbuhan mikrobanya. Setelah itu, menggunakan fungsi ODE di Scilab untuk menyelesaikan sistem ODE. Kemudian yang keempat itu menentukan parameter awal, misalnya mu max sama dengan 0,4 per mu max sama dengan 0, mu max. Kemudian ada KS-nya itu 1,5 K per S sama dengan 1,5 K per S atau 1,5 dan lain-lain. Setelah itu yang kelima itu mensimulasikan selama 72 jam fermentasi pada Scilab. Yang keenam itu visual dan bentuk yang buat grafik konsentrasi senyawa bioaktif terhadap waktu menggunakan skala logaritmik pada itu senyawa bioaktif, di mana itu yang tinggal kita masukin persamaannya atau model matematisnya, bisa dilihat sebagai berikut. Setelah itu kita simulasikan menggunakan model pemrograman yaitu model monod untuk pertumbuhan mikroba. Bisa dilihat di sini dengan persamaan berikut dan sudah saya sertai juga dengan keterangannya. Nah, ini untuk hasil pengoperasian Scilab tentang fermentasi kedelai ini. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita dapatkan, jadi grafik menampilkan kurva pertumbuhan populasi bakteri terhadap waktu pada berbagai jenis senyawa, yaitu biomasa, substrat, dan senyawa bioaktif. Skala sumbu Y dibuat logaritmik untuk memperjelas perbedaan antara media yang digunakan, sedangkan pada sumbu X digunakan untuk mengetahui waktu pertumbuhan bakteri pada titik yang paling optimal. Pada grafik di atas, pertumbuhan bakteri bioaktif dalam kedelai tempe menunjukkan hasil konsentrasi yang paling kuat terhadap waktu. Fermentasi efektif terjadi di antara 10-20 jam, di mana produksi senyawa bioaktif sangat tinggi. Ini adalah waktu optimal jika tujuan utamanya adalah memproduksi senyawa bioaktif dari fermentasi kedelai, misalnya isoflavon, peptida bioaktif, dan lain-lain.
biomasa dan substrat memiliki hubungan langsung. Semakin banyak substrat dikonsumsi, produksi senyawa sifat sekunder senyawa ini biasanya diproduksi saat mikroorganisme memasuki fase akhir pertumbuhan atau sekunder metabolit. Penutup. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan simulasi produksi senyawa bioaktif pada fermentasi kedelai ini, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu model simulasi ini berhasil menunjukkan dinamika pertumbuhan mikroorganisme, konsumsi substrat, dan produksi senyawa bioaktif. Yang kedua, simulasi menggunakan Skylab mampu memodelkan dinamika fermentasi kedelai dan memprediksi produksi senyawa bioaktif. Model berbasis pertumbuhan mikroba dan konsumsi substrat memberikan gambaran umum yang cukup akurat tentang jalannya fermentasi. Nah, setelah kesimpulan, ada pun saran yang saya berikan. Saran yang pertama yaitu tambahkan atau bandingkan hasil simulasi dengan data eksperimen dari literatur atau laboratorium. Hal ini penting untuk memverifikasi keakuratan model dan asumsi yang digunakan. Yang kedua, perluasan model agar mencakup parameter pengaruh suhu dan pH, karena keduanya sangat mempengaruhi aktivitas enzim dan mikroorganisme. Baik, berikut pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.